Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas, kita berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kembali bersama Ustadz Musa. Kami akan ngobrol tentang apa yang terjadi di Iran. Beberapa waktu lalu kita tahu seorang perempuan bernama Mahsa Amini meninggal saat dalam proses penahanan karena pelanggaran aturan berpakaian di Iran, dan peristiwa itu atau tragedi itu memicu gelombang demonstrasi protes di Iran hingga hari ini. Hingga rekaman ini dibuat, dan di antara aksi-aksi protes itu diantaranya adalah kaum perempuan yang membuka hijab mereka, memotong rambut mereka dan membakar kerudung mereka, dan juga ada semboyan-semboyan anti pemerintah Iran. Yang sangat disayangkan lagi, demo ini mengakibatkan korban belasan orang meninggal. Nah, kita akan membahas persoalan ini, tragedi Mahsa Amini ini dari berbagai dimensi. Kita akan berusaha untuk menjelaskan itu bersama Ustadz Musa. Ustadz, yang pertama ingin saya dapatkan penjelasan dari antum ini. Ini kan aturan berpakaian atau jilbab di Iran itu kan sebenarnya sudah berlaku lama ya. Tapi pada saat ini itu penegakannya membawa korban. Nah, bagaimana antum melihat ini? Karena saya melihat nih, kalau dari sisi saya saja, itu pemerintah Iran terkesan lambat menanggapinya. Lalu ketika ada respon, itu pun responnya seperti, mohon maaf, blaming victim. Jadi bahwa Mahsa Amini ini telah menderita penyakit dan pernah dioperasi otak pada usia 8 tahun, yang menurut saya itu argumen yang terlampau jauh. Karena bagaimanapun kan peristiwa penahanan itu adalah bisa dikatakan juga salah satu pemicunya juga kan. Tapi ya kita akan tunggu investigasi lebih jauh. Tapi menurut antum sejauh ini bagaimana? Ya, pertama seperti pernah kita diskusikan di sini bahwa hijab itu bisa kita lihat dari dua aspek. Dari aspek hukum Allah seperti di Indonesia, itu orang boleh berhijab, boleh tidak berhijab. Sebagai hukum Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada setiap orang untuk menjalankan hukum yang telah disyariatkan atau tidak. Terserah kepada setiap orang. Makanya dalam sebuah ayat yang sangat terkenal dan sering kita ulang-ulang, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Hanya saja dalam kasus Iran, hukum agama atau hukum syariat itu telah dijadikan sebagai hukum negara, hukum positif. Artinya dia menjadi sesuatu yang compulsory, wajib bagi semua warga negara. Tentu kita boleh setuju dan boleh juga tidak setuju. Saya pribadi tidak setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia misalnya. Saya tidak setuju. Dan hukum positif itu kan paling tidak sementara itu adalah hukum yang disepakati bersama. Disepakati bersama. Jadi ketika referendum masyarakat Iran telah menerima pemerintahan Islam, maka elit Iran ketika itu merumuskan bagaimana sih pemerintahan Islam itu. Oh iya, harus berdasarkan pada syariat Islam. Maka syariat Islam diadopsi menjadi hukum negara. Jadi dan sebagai hukum negara, jilbab itu dipaksa digunakan atau dijalankan oleh semua warga negara. Karena sebagai hukum agama itu tidak sebagai hukum agama, dia tidak bersifat kursif ya, tidak koersif. Karena agama ini kan nggak punya kaki tangan, nggak punya aparat, tidak punya negara, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa itu kepada siapa saja. Nah, di Indonesia itu menjadi sesuatu yang boleh dikenakan, boleh tidak dikenakan oleh siapa saja, kan gitu. Karena negara tidak mengadopsi itu. Negara tidak mengadopsi itu. Jadi maksud saya,
ketika negara mengadopsi, berarti negara ini telah menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai undang-undang dan hukum positif negara itu, menjadi sama seperti kasus pelarangan jilbab di sejumlah negara di Eropa. Ya, itu jadi hukum positif kan. Ketika itu jadi hukum positif, maka siapa saja yang mau berjilbab jangan ke tempat-tempat itu. Kan gitu. Seperti di Prancis. Seperti di Prancis dan beberapa negara lain, kalau tidak salah juga di Kanada atau di mana. Saya lupa persisnya, tapi sejumlah negara barat telah mengadopsi minimal di sebagian daerah yang punya otonomi ya. Ala kulli hal, jadi hal seperti ini menjadi bagian dari hukum negara. Dan semua hukum negara itu harus diterapkan, kalau tidak eksistensi negara itu terancam. Sudah dijadikan hukum, tidak dipaksakan untuk diterapkan. Ini menjadi problem dan negara itu akhirnya menjadi tidak berwibawa. Nah, di sini kita harus memisahkan antara hukum agama dan hukum positif. Oke. Nah, poinnya, apakah misalnya saya pribadi setuju pengadopsian syariat Islam ke dalam negara? Saya tidak setuju. Dan menurut saya itu adalah suatu awal dari penghinaan dan perusakan hukum agama itu sendiri. Jadi kecuali itu sudah disepakati oleh semua orang gitu ya. Jadi itu menjadi bagian dari hukum negara seperti yang terjadi di Iran. Tapi di Indonesia saya tidak setuju. Ini saya mau tekankan karena menurut saya apa yang eksperimen yang terjadi di Iran perlu kita lihat sisi positif dan sisi negatifnya. Dan khususnya menyangkut penerapan hijab ini, toh kalau kita pergi ke Iran, misalnya kita ke Teheran, ke Isfahan, ke Mashhad, kota-kota besar itu, Anda juga pernah ke Iran, kan Anda lihat betapa banyak orang akhirnya berhijab secara terpaksa dan terlihat sekali. Cara berhijab yang tidak sempurna itu karena terpaksa. Sama juga ketika kita menerapkan lalu lintas atau peraturan lalu lintas tertentu, orang terpaksa misalnya jangan melewati bagi mobil-mobil pribadi tidak boleh melewati busway, tapi kan akhirnya orang terpaksa melewati juga gitu karena ini kan pemaksaan. Nah, menurut saya itulah mengapa penerapan hukum syariat menggunakan alat negara itu berpotensi untuk terbalik. Efeknya adalah masyarakat menjauhi hukum itu, nah, atau minimal sebagian dari masyarakat, dan menjadikan itu sebagai bagian dari oposisi dia terhadap negara. Padahal sebenarnya ini kan hukum Allah. Ya. Jadi maksud saya jelas ya. Jadi mereka yang tidak mau sholat akhirnya bukan karena tidak mau sholat, karena mau protes terhadap pemerintahan dan kinerja pemerintahan atau rezim yang berkuasa. Bukan karena dia menolak hukum Allah yang bernama sholat. Dan itu akhirnya menimbulkan oposisi terhadap pemerintahan, itu menjadi oposisi terhadap Allah, terhadap agama. Bencana baru lagi itu. Akhirnya masyarakat ini ketika mau memprotes pemerintah, akhirnya dengan cara melecehkan hukum Allah. Dan itu yang terjadi di negara yang menerapkan syariat Islam seperti Iran. Iya. Kita memang pada hari ini juga melihat protes-protes di media sosial yang diarahkan ke kasus Mahsa Amini ini, terkait dengan Mahsa Amini ini justru dikaitkan dengan aturan agama soal hijab. Betul. Nah, akhirnya juga itu yang harus kita pisahkan saat ya. Ya, itu yang harus kita pisahkan, dan sayangnya juga sebagian mereka itu tanpa malu ya, tanpa etika yang seharusnya dipakai dalam melihat hukum Allah menurut agama lain, itu sebagian mereka itu non muslim gitu. Artinya ini kan Anda ini mau sok toleran, Anda tidak bisa memisahkan antara hukum negara dengan hukum Allah. Kalau hukum Allah sebagai hukum Allah, nggak ada yang memaksakan. Bahkan Anda terbukti bukan beragama sama seperti saya, boleh kok, kan gitu. Nah, di Iran pun begitu sebenarnya, yang tidak beragama pun, yang tidak beragama Islam pun tetap harus pakai jilbab, karena jilbab itu menjadi hukum positif hukum negara. Nah, dalam kasus, karena apa? Mohon maaf, mereka yang non muslim agama apapun itu kan tidak mempercayai hijab sebagai suatu wajib. Iya kan? Bahkan kalaupun ada orang yang tidak percaya menurut argumentasi dia bahwa hijab itu adalah suatu yang wajib, argumentasi agama dan fikih dia, usul fikih dia bahwa itu tidak wajib, tetap dia harus pakai. Ketika dia ke Iran, dia harus pakai hijab. Nah, kan sebenarnya hukum-hukum positif di banyak negara, bukan hanya di Iran, itu kadang-kadang kan terinspirasi dari ajaran agama, ya kan? Artinya itu sudah jadi hukum positif yang
untuk sementara waktu dianggap sebagai konsensus kan, karena taruhlah ada proses legislasi oleh wakil-wakil rakyat segala macam. Nah, yang terjadi pada masa Amini ini apakah persoalan hukum positifnya atau penegakannya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa persoalannya menurut saya bukan pada hukum positif hijab itu sendiri. Dan gelombang protes anti hijab itu menjadi bersifat politis karena sebetulnya yang terjadi menurut saya Mahsa Amini itu mengalami treatment ya, perlakuan yang buruk dari aparat. Dan di sini kita harus jujur bahwa aparat Iran bukan semuanya malaikat, bukan para nabi yang turun diutus oleh Allah, juga bukan imam maksum dalam madhab Ahlul Bait. Siapa mereka? Bisa jadi ada, sangat mungkin dan sangat banyak mereka yang buruk, yang tidak profesional, yang punya ill intention, yang punya niat buruk dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat, kita yang ke Iran nanti bisa lihat, khususnya ketika birokrasi. Kita melihat mereka tidak menerapkan aturannya sendiri gitu. Aturan dan undang-undang yang mereka buat belum tentu mereka jalankan sendiri semau mereka, dan birokrasi Iran terkenal buruk. Kemungkinan yang terjadi itu adalah kalau kita lihat di CCTV yang beredar ya, bahwa Mahsa Amini ini dipanggil ke speedy court, itu apa istilahnya? Pengadilan cepat ya. Pengadilan tilang cepat lah, aja. Ya kayak pengadilan tilang di sini kan. Kemudian ketika dia antri, di situ dia mengalami kelelahan. Memang dia mungkin sudah punya penyakit sebelumnya, tapi ini berarti apa? Ada pemicu. Itu menurut saya ya keburukan dari birokrasi itu. Antri yang terlalu panjang dan persoalan birokrasi yang bertele-tele akhirnya menyebabkan anak yang kurang sehat ini meninggal di situ, dan penanganannya pun setelah itu juga tidak terlalu cepat. Akibatnya dia akhirnya pertama dia kan jatuh dulu, kemudian penanganannya tidak cepat, bertele-tele lagi, akhirnya dia sampai meninggal. Oleh sebab itu menurut saya ini Iran harus membuka sebuah penyelidikan yang jelas siapa yang bersalah atas kejadian ini. Kalau tidak, ya pemerintahan itu buruk, selesai. Menurut saya begitu. Maka dari itu menurut saya, dan saya kira sudah ada serangkaian pemecatan ya, itu menunjukkan bahwa memang pemerintah Iran ingin mengambil masalah ini secara serius. Artinya ada orang yang harus dihukum atas peristiwa meninggalnya Mahsa Amini karena dia melanggar aturan yang sudah disepakati bersama itu tadi. Tapi dalam proses dia ke mahkamah atau pengadilan cepat untuk mungkin dapat keteguran atau membayar denda atau apapun lah, mungkin tergantung dari beberapa kali dia melakukan pelanggaran itu, dia harus mengantri begitu lama dan mungkin kelelahan, udara yang tidak kondusif, stres, tidak dikasih minum atau apapun, dan itu sangat mungkin terjadi. Kita semua ini yang pernah ke Iran pernah mengalami lah masalah keburukan birokrasi itu. Anda pernah, semua orang pernah juga ke Iran, tahu persis bahwa ada persoalan, baik mulai di airport, setelah di airport, taksi dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Penegakan hukum yang tidak beres, menunjukkan birokrasi yang bermasalah. Tidak boleh itu dibela. Nah, sayangnya sebagian orang ini sampai pada tingkat ingin mengatakan bahwa aparat Iran ini maksum seperti Imam Khomeini semua. Ini kan gila. Jadi maksud saya jangan begitu juga. Artinya kalau setelah investigasi memang, tadi kan sebenarnya sudah ada pemecatan ya. Setelah investigasi memang ada kesalahan dari pihak pemerintah, itu sebenarnya harus diakui dan diperbaiki saja. Harus. Bahkan korbannya mesti dikompensasi. Makanya saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan tadi Pak Irman. Menurut saya menyatakan bahwa orang ini pernah kena penyakit sekian tahun yang lalu dioperasi, ini menurut saya pembelaan yang picisan. Nggak boleh begitu loh. Orang kena penyakit urusan orang itu. Kenapa negara tidak menyembuhkan dia? Jadi persoalannya akhirnya jadi tambah panjang loh. Kalau orang kena penyakit kenapa dibiarkan? Oh nanti enggak karena sanksi. Jangan berpikir yang bulat-bulat begitu. Menurut saya itu menghina akal sehat orang lah. Itu. Sebutin aja bahwa ada perlakuan yang tidak tepat, ada aparat yang tidak profesional, ada oknum yang teledor dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi treatment seperti ini. Artinya orang jadi tidak mampu menjalani aturan secara normal. Akhirnya si almarhumah ini meninggal. Jangan kemudian karena dia meninggal dibuatlah masalah. Oh enggak, ini perempuan 8 tahun, usia 8 tahun kena tumor dan sebagainya.
oh kalau gitu semua orang bisa dong mati dalam keadaan dicari-cari ini catatan kesehatan ya kan tidak bisa juga seperti itu kan. Jadi menurut saya itu tidak profesional lah ya. Ada ketidakprofesionalan. Oleh sebab itu misalnya nih contoh sederhana Pak Irman. Kan waktu pemilu 2019 kemarin kan ada sejumlah lah, entah berapa petugas yang wafat. Kita tidak bisa bilang bahwa ada pemerintah membunuh para petugas itu seperti yang hendak didengungkan oleh sebagian kelompok anti pemerintah yang dungu dan irasional. Tapi juga kita tidak bisa bilang ya sudah biarinlah mati, memang sudah pada sakit. Loh, harus ada perbaikan. Oleh sebab itu saya dengar misalnya pada seminar beberapa waktu yang lalu di Unisba dengan pihak KPU dan pihak Bawaslu akan ada perubahan. Bahwa mereka yang menjadi petugas itu akan diperiksa lebih dahulu dan kalau bisa di usia-usia yang tidak terlalu lanjut dan lain sebagainya, karena tekanan pada saat penghitungan suara itu kan memang tekanan fisiknya kan cukup berat ya, karena kan itu penghitungan tidak boleh jeda dan dalam waktu selesai pada hari itu juga di TPS ya. Nah, jadi intinya maksud saya harus ada suatu perubahan dari kasus ini. Jangan blaming the victim. Jangan korban yang disalahkan. Atau mungkin blaming the West juga ya. Jangan juga blaming the West. Ya oke, Zat. Dari selama dalam maksudnya dalam aturan internasional kan ada semacam adagium. Jadi kalau suatu negara ini bisa menyelesaikan melakukan penyelidikan atas sebuah kasus, bisa menyelesaikannya, itu kan jadi urusan internal negara tersebut. Betul. Ya kan? Kecuali kalau memang tidak mampu, apalagi menutupi, bukan hanya tidak mampu, menutup-nutupi, nah itu barulah internasional berperan tentu saja dalam koridor hukum. Tapi ini kan yang terjadi, Zat. Ya, selain media barat secara ekstensif memberitakan persoalan ini dibandingkan mungkin persoalan lain yang tentu saja kita tidak ingin dibandingkan, terbunuhnya misalkan seorang gadis remaja di Irak oleh pasukan Amerika Serikat, tapi kita tidak ingin ke sana. Ya, betul. Terus juga ada propaganda perubahan pemerintahan. Itu kan kalau menurut pandangan saya itu kan terlalu mengada-ngada. Betul. Ya, jadi begini Pak Irman. Jadi di satu sisi kita harus lihat kasus apapun yang terjadi di Iran itu secara objektif, jujur, dan kita nilai siapa yang bersalah dan kita katakan dia bersalah. Selesai. Tapi di sisi lain, ini juga imbauan kepada teman-teman yang aktif di media sosial. Mereka yang juga menyuarakan toleransi dan yang disebut sebagai dialog antar agama, dialog antar budaya dan lain sebagainya. Jangan juga semata-mata mengkonsumsi media barat yang kita tahu persis sejak revolusi terjadi, sejak revolusi 1979 terjadi, media barat ini memang menjadi corong untuk melakukan propaganda anti rezim Iran, anti pemerintahan Iran. Apapun yang dilakukan pemerintahan Iran itu sudah pasti buruk. Nah, dan Barat dalam soal ini sangat imperialistik dalam melihat persoalan Iran. Seperti misalnya kasus, seperti yang Anda tadi sampaikan, ada peristiwa hukum terjadi di Iran, yang itu kemungkinan besar menurut saya tadi karena adanya oknum yang berlaku tidak profesional dan harus dihukum, ya, dan sudah ada investigasi yang berjalan. Kemudian demo anti pemerintah yang berlangsung brutal, penuh dengan kekerasan yang juga akan dan mengandung unsur kerusuhan ini juga akan diinvestigasi, ya kan? Tapi permintaan Barat dalam hal ini kalau tidak salah di PBB untuk melakukan investigasi independen dan lain sebagainya, ini juga akan menunjukkan berarti negara ini nggak punya kedaulatan dong. Berarti sama ini Anda memandang Iran ini negara yang tidak berfungsi. Kalau hukum nasional masih berfungsi kan ya urusan internal Iran. Nah, oleh sebab itu kita harus menghormati proses di sana. Nah, oleh sebab itu Iran harus cepat ya merespon masalah ini dengan melakukan investigasi, dan setahu saya Raisi juga sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan investigasi soal ini. Artinya bahkan dia sudah mengatakan itu kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan pendakwaan dan lain sebagainya. Artinya cukup cepat ya. Nah, poin saya adalah bahwa teman-teman yang mengaku sebagai pro toleransi dan dialog antar agama dan lain sebagainya, sayangnya sebagian ini non muslim juga,
sebaiknya menghargailah budaya orang lain, ya negara orang lain, karena juga tidak ada permusuhan antara Indonesia dengan Iran, gitu ya. Tidak ada permusuhan secara khusus. Dan memang jadi tidak perlu kita ikut serta dalam agenda Barat yang memang imperialistik dari sejak awal. Ya. Dan memang realitas sosial di sana dan di sini kan berbeda. Realitas politik, perkembangan politik, perkembangan apa? Kan sosial. tadi sudah saya bilang Pak Irman ya. Syariat ini atau pemerintahan Islam ini kan ditawarkan dalam sebuah referendum dan diterima oleh mayoritas ketika itu. Saya yakin kalau di Indonesia ditawarkan referendum syariat ya pasti ditolak oleh mayoritas. Artinya saya termasuk yang menolak. Itu artinya apa? Masyarakat kita berbeda, realitas sosial politik dan kultur kita berbeda. Dan kalau saya disuruh memilih antara tinggal di Iran atau tinggal di Indonesia, 100% saya mau tinggal di Indonesia. Dan semua orang yang membela Iran di Indonesia, insya Allah mengatakan saya mau tinggal di Indonesia, nggak ada yang mau tinggal di Iran. Artinya kita juga jujur mengatakan negara ini jauh lebih bagus, gitu. Jelas lebih baik daripada Iran dalam menangani banyak hal. Oleh sebab itu kita jadi warga negara Indonesia. Bahwa realitas Iran seperti itu juga, tapi kita hargai. Jangan kita demonisasi, kita stigmatisasi, kita perlakukan itu sebagai seolah-olah negara Iran itu sama seperti ISIS yang tumbuh menjadi negara. Ada semacam bahasa begitu ya. Jadi ada kesan macam itu ya. Seolah-olah isinya itu seolah-olah ya mirip-mirip pemimpin ISIS semua gitu. Iya, jadi elit Iran tuh Al-Baghdadi, siapa lagi tuh Julani dan lain sebagainya yang makan orang, bunuh orang asal brutal dan lain sebagainya. Saya kira tidak benar juga. Bahwa memang masyarakat Iran itu punya watak, karakter, akhlak yang berbeda dengan masyarakat Indonesia, itu fakta. Iya. Oleh sebab itu misalnya setiap kali demo, dari mulai tahun 98 demo waktu itu, demo mahasiswa yang akhirnya mencetuskan apa yang disebut sebagai kelompok reformis, itu jatuh korban. Kemudian demo 2009 pemilu, protes atas pemilu, hasil pemilu yang memenangkan Ahmadinejad, jatuh korban. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga demo atas kenaikan harga, jatuh korban. Hari ini jatuh korban. Jadi artinya memang watak masyarakatnya dan juga situasi ininya emosional gitu. Dan situasi realnya pun kita tidak bisa merasakan, kan kita di sana. Nah, makanya. Jadi maksud saya hargai juga problematika yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mau memitigasi itu urusan mereka. Selama mereka kita jangan jadi sebagian teman-teman tuh jangan juga kita menjadi orang Barat, menjudge orang lain, merasa lebih superior, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, bisa menganggap orang lain itu bodoh, brutal, dan saya kira itu tidak bijak. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya baru atau ya mungkin saya salah juga. Artinya dalam kasus penegakan aturan berpakaian di Iran itu, ya mungkin yang baru terungkap atau termuncul ke permukaan ini kasus Mahsa Amini yang meninggal kan? Selama puluhan tahun saya kira tidak ada. Nah, memang begini Pak Irman. Jadi sepertinya ya ini musibah ya buat Iran, buat pemerintahan Iran, musibah. Karena Mahsa Amini ini punya rekam medis yang pernah kena tumor dan sebagainya sehingga bisa meninggal mendadak. Tapi juga kelihatannya, ini menurut saya, jadi kalau saya lihat elit Iran itu kan memang terbelah dari tahun 1998 itu mulai terbelah. Sejak munculnya kelompok reformis di bawah komando Khatami ini kan memang elit Iran itu terbelah. Yang aneh, CCTV itu bisa keluar dalam keadaan diedit. CCTV itu kan milik pemerintah, bisa keluar dalam keadaan diedit dan menyebar. Siapa yang menyebarkan? Ini harus ada. Ini yang menunjukkan bahwa ada kalau memang Iran itu mau bilang bahwa ini peristiwa kecil, apa itu CCTV-nya yang pertama-tama itu beredar gitu, baru kemudian full CCTV keluar. Artinya CCTV pertama itu pasti juga orang pemerintahan yang tidak senang dengan perlakuan terhadap Mahsa Amini atau tidak senang dengan kebijakan itu macam-macam. Kita bisa berspekulasi artinya bahwa artinya oposisi itu sudah menyusup ke dalam tubuh pemerintahan. Jadi kenapa itu menyebar gitu loh. Tidak ada sebab musababnya kecuali orang dalam yang menyebabkan. Itu kan leak istilahnya. Itu dibocorin
Anda kan pernah lihat kan yang pertama kali menyebar itu kan hasil editan yang menunjukkan bahwa wah memang ada kayak semacam pemukulan. Jadi dimulai dari dia dinasihati dan lain sebagainya, apakah itu benar atau tidak. Kemudian dia dibawa atau langsung jatuh di ruang pengadilan itu kan. Artinya memang ada yang bocorin kan. Jadi menurut saya memang elit Iran terbelah dan belum bisa mengkonsolidasi belum bisa mengkonsolidasi internal elit di sana. Menurut saya beda misalnya dengan di Indonesia ketika selesai 2019 sudah kubu oposisi masuk ke pemerintah selesai ya. Nah, di Iran itu kelompok yang namanya reformis dan konservatif ini kelihatannya makin keras, persaingannya makin tajam dan masing-masing punya pendukung di dalam pemerintahan, birokrasi, mungkin juga militer dan lain sebagainya, dan itu ya mengancam disintegrasi. Ini gerakan anti hijab di Iran kan mulai kalau menurut pengamatan saya sejak 1 tahun lalu sudah mulai ada gerakan orang membuka hijab di buka publik, di taman, mungkin di depan. Sudah lama Pak. Sudah lama. Bahkan sudah dari mulai sebelumnya. Ya dari 98 Pak. Tapi kenapa maksud saya ya mungkin juga karena ini ada melibatkan korban jiwa, tapi isu jilbab ini itu selalu menjadi persoalan yang bisa memicu jadi persoalan politik internasional, bahkan negara-negara yang sebenarnya hukumnya juga mirip-mirip lah, seperti negara-negara Arab. Oh iya. Itu berkomentar juga. Iya, negara Arab apalagi Al Arabiya, TV-TV tertentu Arab ya sangat senang dong goreng. Karena kalau mereka kan memang seperti isu hijabnya sudah bukan persoalan hijab atau siapa korbannya, bukan. Persoalannya ingin mendestabilisasi Iran, melemahkan pemerintahan ini, dan kalau bisa mengganti keseluruhan sistem dan rezimnya. Itu memang cita-cita mereka. Di balik itu kan Amerika dan Barat ya secara keseluruhan. Tapi menggoreng isu jilbab ini menjadi isu internasional bagi mereka itu poin yang harus mereka kerjakan selama ada kesempatan. Ya. Dan mereka kan menganggap bahwa kehadiran Iran itu mengganggu rencana besar mereka untuk apapun lah, normalisasi hubungan dengan Israel, mematikan isu Palestina dan seterusnya. Itu kan agenda regional mereka itu jadi terganggu dengan adanya Iran. Jadi kalau bisa Iran jatuh ya bagus. Nah isu jilbab ini menurut saya bukan jilbabnya atau hijabnya, sudah menjadi isu politik aja, dipakai untuk menggoreng. Dan memang yang aneh itu menurut saya juga, saya sudah sampaikan, kenapa tidak bisa ditangani secara lebih tuntas gitu loh oleh pemerintah ya. Pemerintah Iran kan tahu bahwa isu ini akan digoreng terus, digiring, itu dia maksud saya. Dijadikan sebagai isu yang akan memukul citra dan memukul siapa saja yang mau membela dia, karena ini masalahnya nanti kayak seperti ISIS gitu ya. Kesannya maksain orang menerapkan hukum Allah untuk apa sih? Padahal memang sudah ada konsensus, berbeda dengan ISIS kan? Nah, jadi maksud saya begini, mungkin harus diajukan sebuah legislasi bahwa di daerah tertentu Iran boleh orang membuka hijab misalnya, tapi daerah situ aja, daerah sini tidak boleh. Mungkin ada kayak seperti kalau di sini ganjil genap, kan sebetulnya bisa kreatif juga ya. Yang penting juga ini responnya. Jadi misalnya begini Pak Irman, kalau saya lihat tuh di Tehran misalnya, minimal Tehran Utara, itu sudah mayoritas orang kalau kita ke sana sudah badi hijabi, sebenarnya hijabnya sudah jelek. Maksud saya bikin aja satu lingkaran nih orang sini, karena sebagian besar mereka berhijab dengan buruk. Udahlah di sini katakan hijab bukan compulsory, bukan wajib tapi opsional. Ya, boleh pakai jilbab, boleh tidak pakai jilbab. Jadi nanti di wilayah keluar dari zona ini baru dia wajib lagi pakai jilbab. Zona ini lagi begitu aja. Iya. Karena memang kenyataannya itu dijadikan isu terus gitu. Iya. Ya tapi menurut saya juga itu kedepannya juga responnya itu harus cepat misalnya. Cepat, kreatif. Iya. Nah, jadi cepat, kreatif karena supaya tidak digoreng gitu kan. Digoreng dan dijadikan Iran ini kan sekarang ditampakkan Iran dan ISIS itu kan setara. Nggak bisa dibohongi. Ya, kesan orang itu ini dua entitas yang setara dalam secara fanatik memahami hukum Islam. Padahal tidak gitu loh. Yang satu ini dasarnya adalah
referendum, ada legitimasi politik, ada ada konsensus ya, dan legislasi sehingga itu menjadi hukum. Sementara yang satunya ISIS itu kan tanpa konsensus, tanpa referendum, tanpa legislasi, dipaksakan semua dari Allah, terjemahan ayat itu dipaksakan kepada orang dan melakukan pembunuhan atas atau kekerasan untuk apa yang belum disepakati orang. Jadi beda banget. Ya, dan hukum positif di manapun itu kan memang bersifat paksaan, koersif. Dan hukum positif selama itu belum diubah ya masih berlaku kan. Begitu juga di negara-negara barat seperti hukum larangan berjilbab di tempat-tempat tertentu di Prancis. Itu kan artinya ya diterima dulu sementara kan itu, meskipun tentu ada wacana-wacana untuk bagaimana memperbaiki. Memang maksud saya itu memperbaiki karena apa? Tampaknya basis mereka yang kalau kita di Iran sering kan basis mereka yang tidak berjilbab dengan baik itu ya daerah-daerah elit lah, di daerah elitnya di sejumlah tempat daerah elitnya. Jadi harusnya di situ tuh diberikan dispensasi atau apa mungkin ya istilahnya. Dan tampaknya juga ada semacam dalam tanda petik pembiaran gitu ya. Kalau kita lihat ini secara kasat mata di Iran itu sebenarnya aparat itu membiarkan orang-orang di daerah-daerah tertentu untuk menggunakan jilbab secara tidak rapi lah gitu, tidak sesuai dengan aturan. Itu dibiarin, tutup mata. Tapi tampaknya ini zona ini membesar ya. Jadi harus ada satu respon yang kreatif lagi. Saya kira begitu. Makasih Ustaz atas pembahasan ini, obrolan kita ini. Demikian para pemirsa obrolan kami tentang tragedi Mahsa Amini di Iran. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.